Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kartini Susilawati dari kelas PMH 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah pengantar hukum Indonesia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu yaitu Ibu Nengyani Nurhayani Esa. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai hukum positif Indonesia. Hukum positif Indonesia merujuk pada semua peraturan dan undang-undang yang diberlakukan di Indonesia. Hukum ini positif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh badan legislatif seperti DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan juga peraturan dari pemerintah seperti peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Hukum positif Indonesia juga mencakup putusan-putusan dari pengadilan yang diterapkan secara umum di masyarakat. Hukum positif ini juga mencakup aturan dan peraturan dari institusi-institusi negara lain seperti badan-badan administrasi negara, kepolisian, dan militer. Hukum positif Indonesia juga mencakup peraturan internasional yang telah diadopsi dan diratifikasi oleh Indonesia. Langsung ke materi yang selanjutnya yaitu sejarah singkat hukum positif di Indonesia. Hukum positif di Indonesia bermula pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1848. Belanda mengeluarkan Regeringskramen untuk Hindia Belanda yang berisi aturan-aturan pemerintahan dan hukum yang harus diterapkan di wilayah jajahannya. Setelah Indonesia merdeka, hukum positif di Indonesia terus berkembang dengan dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 yang bertugas menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi dan memberikan putusan mengenai keabsahan suatu undang-undang. Selain itu, Indonesia juga memiliki sistem peradilan yang terdiri dari pengadilan umum dan agama serta pengadilan khusus seperti pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara. Hukum positif di Indonesia terus mengalami perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Saat ini Indonesia telah mengesahkan berbagai undang-undang penting seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Langsung ke materi selanjutnya yaitu sejarah tata hukum dan politik hukum. Tata hukum dan politik hukum adalah dua konsep yang saling terkait erat dalam sejarah perkembangan hukum di dunia. Tata hukum yang merujuk pada peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur hukum yang mengatur cara pemerintah dan lembaga-lembaga bekerja publik, serta cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah dan lembaga publik tersebut. Konsep tata hukum telah ada sejak zaman kuno, terutama dalam sistem hukum Romawi dan Yunani kuno. Di sisi lain, politik hukum merujuk pada hubungan antara hukum dan kekuasaan politik. Hal ini mencakup bagaimana keputusan politik dipengaruhi oleh hukum dan sebaliknya, serta bagaimana hukum digunakan untuk mempertahankan atau mengubah politik kekuasaan. Konsep politik hukum juga telah ada sejak zaman kuno, terutama dalam sistem hukum Mesir kuno dan Cina kuno. Seiring berjalannya waktu, konsep tata hukum dan politik hukum terus berkembang dan dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa sejarah signifikan. Contohnya pada abad ke-17 dan ke-18, pemikir-pemikir seperti Montesquieu, Locke, dan Rousseau mulai memperjuangkan prinsip-prinsip seperti mewujudkan kekuasaan dan hak asasi manusia yang kemudian mempengaruhi perkembangan hukum modern. Di Indonesia, konsep tata hukum dan politik hukum sangat penting dalam sejarah perkembangan hukum di negara ini. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, konsep-konsep tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa kekuasaan negara terletak pada rakyat diatur oleh hukum. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep tata hukum dan politik hukum terus diatur dan dikembangkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Perkembangan tersebut
menunjukkan betapa pentingnya konsep tata hukum dan politik hukum dalam membangun negara yang demokratis dan berkeadilan. Lanjut untuk materi selanjutnya yaitu hukum perdata Eropa bagi golongan penduduk Indonesia. Sejarah hukum perdata di Indonesia berakar dari masa penjajahan Belanda, di mana sistem hukum perdata Eropa diterapkan untuk mengatur hubungan hukum di antara warga negara Belanda dan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, hukum perdata Eropa tetap berlaku dan diadopsi menjadi sistem hukum perdata Indonesia. Namun saat ini telah terjadi beberapa perubahan dalam hukum perdata Indonesia untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia. Secara umum, hukum perdata Eropa masih berlaku di Indonesia bagi golongan penduduk Indonesia yang memiliki kewarganegaraan Eropa Belanda atau kewarganegaraan yang lain menganut sistem hukum perdata. Namun, bagi penduduk Indonesia yang bukan warga negara Belanda atau warga negara-negara yang menganut sistem hukum perdata Eropa, maka hukum perdata yang berlaku adalah hukum perdata Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, dan undang-undang yang lain yang terkait. Dalam praktiknya, hukum perdata Eropa masih sering digunakan di Indonesia dalam konteks bisnis atau perdagangan internasional. Namun dalam perkara perdata antara penduduk Indonesia dan hukum perdata Indonesia yang berlaku. Dilanjut mengenai materi selanjutnya yaitu tentang pengenalan hukum perdata. Hukum perdata merupakan salah satu cabang dari hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum antara individu atau badan hukum yang satu dengan yang lainnya. Baik dalam hal kepentingan pribadi maupun bisnis, hukum perdata juga dikenal sebagai hukum sipil di beberapa negara. Hukum perdata mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang, cara melindungi hak-hak tersebut, serta cara menyelesaikan konflik antara individu atau badan hukum yang berbeda. Beberapa hal yang diatur dalam hukum perdata antara lain mengenai kontrak, pembelian dan penjualan, warisan, perceraian, serta tanggung jawab hukum dalam suatu perbuatan. Di Indonesia, hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, yang merupakan salah satu kitab hukum yang berlaku secara umum. Kitab ini mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang, termasuk juga mengenai kontrak perbuatan melawan hukum, serta harta kekayaan. Dalam praktiknya, hukum perdata seringkali terlibat dalam keterlibatan hukum yang melibatkan individu atau badan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hukum perdata sangatlah penting bagi setiap orang, terutama dalam menjalankan bisnis atau mengelola harta kekayaan. Dilanjut materi selanjutnya yaitu asal mula hukum adat. Hukum adat berasal dari tradisi dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat pada zaman dahulu kala. Hukum adat awalnya tidak tertulis dan disampaikan dari generasi ke generasi melalui lisan atau tindakan. Pada masa itu, masyarakat mengatur kehidupan mereka berdasarkan norma-norma yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Dalam praktiknya, seiring dengan perkembangan zaman, hukum adat kemudian ditulis dalam bentuk aturan-aturan para pemimpin yang lebih terperinci. Biasanya hukum diatur oleh para pemimpin adat atau lembaga-lembaga tradisional yang diakui oleh masyarakat setempat. Hukum adat memiliki ciri khas tersendiri karena didasarkan pada kebiasaan dan adat yang berlaku pada masyarakat tertentu. Meskipun hukum adat telah tertulis, namun masih berbeda dengan hukum positif atau hukum yang berlaku secara umum di suatu negara. Hukum adat biasanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Dilanjut untuk materi selanjutnya yaitu hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata. Hukum dagang dan hukum perdata memiliki hubungan yang erat karena keduanya terkait dengan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara individu, perusahaan, dan organisasi. Hukum dagang berkaitan dengan peraturan hukum yang mengatur transaksi komersial, termasuk jual beli, kontrak perusahaan, asuransi, dan perdagangan internasional. Sedangkan hukum perdata adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara individu dalam kehidupan sehari-hari seperti perjanjian pinjaman, sewa menyewa, warisan, dan perceraian. Hukum dagang dan hukum perdata merupakan dua bidang hukum yang berbeda, namun memiliki keterkaitan yang erat dalam praktiknya. Hukum dagang atau sering disebut juga hukum perdagangan
berkaitan dengan aturan dan regulasi yang mengatur kegiatan perdagangan antara perusahaan atau individu. Hukum dagang berfokus pada masalah yang timbul dalam konteks transaksi bisnis, seperti kontrak pembayaran, hutang piutang, kepilitan, dan lain sebagainya. Hukum dagang biasanya diterapkan dalam lingkungan bisnis dan perdagangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.